Selamat datang di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tetap semangat dalam bercerita. Kalau boleh tahu kalian dari mana saja bisa komen di bawah ya, siapa tahu kita satu kota. Hai, nama saya Rian. Mungkin cerita ini terdengar gila, tapi percayalah, ini adalah kisah yang benar-benar mengubah hidup saya, atau mungkin hampir mengakhirinya. Semuanya bermula dari keputusan bodoh yang didorong oleh kemiskinan dan harapan palsu. Saat itu, saya baru saja pindah ke kota besar untuk pekerjaan baru. Gaji pas-pasan, dompet tipis, dan kebutuhan akan tempat tinggal yang mendesak. Saya sudah mencari kamar kontrakan selama 2 minggu, tetapi semua tempat yang layak harganya selalu di luar batas kemampuan saya. Sampai akhirnya, saya menemukan iklan online yang kelihatannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Kontrakan strategis, kamar luas, harga fantastis. Bayar 10 hari di muka, langsung tempati. Harganya? Setengah dari harga pasaran. Setengah? Saya langsung menghubungi nomor yang tertera. Pemiliknya, seorang pria tua bernama Pak Bimo, terdengar buru-buru dan sedikit aneh di telepon. Ia tidak ingin bertele-tele. Katanya, siapa cepat dia dapat. Saya butuh uang cepat, Nak. Mau atau tidak? Kalau mau, segera datang dan bawa uangnya. Kontraknya 10 hari dulu. Ya, kalau betah, baru perpanjang, desaknya tanpa memberikan detail. Saya, yang dibutakan oleh angka-angka diskon, mengangguk setuju. Siapa peduli dengan keanehan Pak Bimo? Yang penting saya dapat tempat tinggal. Kontrakan itu terletak di sebuah gang yang cukup sepi, agak jauh dari jalan raya utama. Dari luar, rumah itu tampak biasa saja. Catnya kusam, tetapi tidak reot. Hanya saja, ada aura sepi yang terasa menusuk. Seolah-olah rumah itu sudah lama tidak disentuh oleh tawa atau kehidupan. Ketika Pak Bimo datang, dengan wajah lelah dan tatapan yang terus menghindari kontak mata, ia hanya menjelaskan beberapa hal dasar. Listrik token, air sumur, jaga kebersihan, jangan berisik. Itu saja, katanya singkat sambil menyerahkan kunci. Saya mencoba bertanya, "Maaf, Pak, kenapa sewanya murah sekali?" "Ya, padahal kamarnya luas." Pak Bimo terdiam sejenak. Matanya bergerak gelisah. "Namanya rezeki, Nak. Ambil saja." "Oh, ya. Ada satu hal lagi. Ini kuncinya," katanya sambil menunjuk sebuah pintu kayu tua di belakang kamar utama. "Ruangan itu kotor sekali. Sudah lama tidak dipakai. Tolong, jangan pernah dibuka selama kamu di sini. Kunci ini hanya pegangan saya." Ia langsung memasukkan kunci pintu itu ke sakunya dan bergegas pergi, bahkan sebelum saya sempat menyelesaikan administrasi serah terima. Aneh memang, tapi saat itu, saya berpikir, mungkin dia hanya tipe orang yang tidak suka basa-basi. Saya membayar penuh sewa 10 hari di muka dan resmi menjadi penghuni kontrakan misterius itu. Saya membawa koper saya masuk. Kamar utama memang luas, jendelanya besar, dan rumah ini terasa dingin. Dingin yang nyaman, saya pikir. Setelah lelah seharian, saya memutuskan untuk membereskan barang seadanya dan langsung istirahat. Ketika malam tiba, suasana rumah berubah drastis. Dingin yang tadinya nyaman, kini terasa menusuk. Angin di luar terdengar seperti bisikan panjang. Saya meletakkan koper di sudut, lalu mulai mengeluarkan pakaian. Tiba-tiba, mata saya tertuju pada sebuah almari pakaian kayu jati tua yang terletak di samping dinding kamar. Almari itu besar sekali, warnanya gelap, dan terlihat sangat kuno. Mungkin ini penyimpanan barang-barang lama pemiliknya, pikir saya. Saya mencoba membuka pintunya untuk memastikan apakah saya bisa menggunakannya. Kenopnya terasa dingin, dan ketika saya tarik, pintunya berderit pelan. Di dalamnya, almari itu tidak berisi pakaian, juga tidak berisi perkakas atau barang rongsokan. Almari itu kosong, hampir kosong. Di bagian paling bawah, di sudut yang gelap,
mata saya menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah tumpukan kain tebal yang dibungkus selimut kusam. Selimut itu terlihat berat dan kaku. Saya merasa jantung saya jatuh ke perut. Rasa penasaran bercampur ketakutan mulai menguasai. Saya mendekat, menyalakan senter ponsel, dan mengarahkan cahayanya ke benda aneh itu. Awalnya saya berpikir itu adalah bantal atau kasur tua yang dibuang. Tetapi ketika saya menyentuhnya, teksturnya terasa aneh. Kaku dan keras, seperti ada tulang atau sesuatu yang padat di dalamnya. Perlahan, dengan tangan gemetar, saya menarik ujung selimut kusam itu. Sedikit demi sedikit, saya menyingkapnya. Cahaya senter saya menerangi isinya. Dan saat itu juga, udara di paru-paru saya serasa menghilang. Saya menjerit tanpa suara, hanya bisa terbelalak dengan napas tercekat. Di dalam almari itu, terbaring sesosok tubuh manusia. Wajahnya pucat, mata tertutup, badannya terbungkus kain kafan tipis, dan di beberapa bagian sudah terlihat kusam dan sedikit berbau. Mayat. Mayat itu terbaring meringkuk di dalam almari pakaian saya. Kepala saya langsung terasa pening, seperti dipukul godam. Otak saya berteriak untuk lari, berteriak untuk menjerit, tapi tubuh saya membeku. Saya hanya bisa menatap ngeri, kebingungan total. Kenapa? Kenapa mayat ini ada di sini? Siapa dia? Saya langsung teringat pada Pak Bimo. Wajah gelisah, kontrak 10 hari, dan harga sewa yang tidak masuk akal. Ini bukan rezeki. Ini adalah jebakan. Saya baru saja pindah ke kontrakan seharga setengah harga pasar, dan kini, saya harus menghabiskan 10 hari ke depan bersama dengan sesosok mayat yang tersembunyi di dalam kamar saya sendiri. Malam pertama yang seharusnya damai, kini berubah menjadi mimpi buruk yang baru saja dimulai. Pagi itu, saya terbangun bukan karena alarm, melainkan karena ketakutan yang membekas di seluruh tubuh. Jantung saya berdetak kencang, dan butuh beberapa detik bagi saya untuk mengingat. Ya, semalam saya menemukan mayat di dalam almari. Saya terduduk di tepi kasur. Mata saya terpaku pada almari kayu tua itu. Dingin, mengerikan. Langkah pertama yang saya ambil adalah keluar dari kamar itu, ke halaman belakang, dan mencoba menenangkan diri. Saya mencoba berpikir jernih. Ada 3 pilihan yang terlintas di kepala saya. Pilihan A, melapor ke polisi. Ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tapi apa yang akan terjadi? Polisi pasti akan datang, dan sebagai penghuni baru, saya akan menjadi tersangka utama. Saya menyewa tempat ini. Saya yang menemukan mayatnya. Saya tidak punya alibi kuat. Siapa yang akan percaya saya tidak tahu apa-apa? Pilihan B, melarikan diri. Cabut sekarang juga. Lupakan uang sewa, lupakan pekerjaan baru. Kembali ke kota asal dan biarkan rumah ini dengan rahasia gelapnya. Tapi jika saya lari, itu semakin menguatkan bukti bahwa saya adalah pelakunya. Kontrak atas nama saya sudah ada di tangan Pak Bimo. Pilihan C, bertahan dan diam. Kontrak ini hanya untuk 10 hari. Jika saya berhasil bertahan di sini, tanpa ada yang curiga, tanpa ada yang tahu, maka pada hari ke-11, saya bisa pergi. Meninggalkan kunci, dan mayat itu, lalu menghilang tanpa jejak. Setelah bergumul dengan rasa takut dan logika, saya memilih pilihan C. Risiko menjadi tersangka pembunuhan jauh lebih menakutkan daripada tinggal 10 hari bersama jasad. Saya harus bersabar dan berperan sebagai penyewa biasa, yang tidak tahu apa-apa. Keputusan itu memang logis, tetapi secara mental, itu adalah siksaan. Saya kembali ke kamar dengan langkah pelan, menatap pintu almari. Saya harus mengurus mayat ini, bukan untuk membongkarnya, tetapi untuk memastikan rahasia ini tetap aman. Saya menutup pintu almari rapat-rapat, menguncinya dari luar dengan gembok kecil yang entah dari mana saya dapatkan, seperti naluri untuk mengamankan sebuah kotak Pandora. Lalu, saya menyemprotkan pengharum ruangan sebanyak-banyaknya di sekitar almari, berharap bau dari dalam tidak tercium.
Hari kedua dimulai dengan rutinitas baru. Hidup di bawah bayang-bayang kematian. Setiap saya berjalan melintasi kamar, saya akan menahan napas sejenak. Setiap ada suara dari luar, saya akan panik, takut Pak Bimo atau orang lain datang berkunjung. Saya bahkan menolak panggilan dari teman-teman yang ingin mampir untuk melihat kontrakan baru saya. Tidak, nanti saja. Rumahnya masih berantakan. Alasan saya, padahal hati saya berteriak, ada mayat di sini. Pada hari ketiga, masalah baru muncul, bau. Bau yang samar, seperti campuran apek dan sesuatu yang manis, mulai tercium di udara. Pengharum ruangan sudah tidak mempan lagi. Saya panik. Jika bau ini tercium di dalam kamar, berarti sebentar lagi akan tercium juga di luar. Saya menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari sumber bau. Saya menemukan bahwa celah kecil di bawah pintu almari ternyata cukup lebar. Udara dari dalam pasti keluar melalui celah itu. Saya segera mengambil lakban tebal dan menutup semua celah almari dengan rapat. Saya juga membeli bubuk kopi dan menaburkannya di sekitar ruangan untuk menetralisir aroma. Ini adalah usaha mati-matian, upaya kecil seorang penyewa biasa untuk menyembunyikan kejahatan yang bukan ia lakukan. Namun, di tengah upaya keras saya menyamarkan bau, sesuatu yang lebih menakutkan mulai terjadi, gangguan dari kehadiran. Malam hari ketiga, saya sedang mencoba membaca buku untuk mengalihkan pikiran, ketika tiba-tiba, lampu di kamar berkedip-kedip cepat, lalu mati total. Gelap, dingin. Ini. Saya mengambil senter dari ponsel. Sambil mengutuk PLN, saya menuju kotak sekring. Tapi sebelum saya sempat menyentuh saklar, saya mendengar suara dari kamar. Seraak. Suara itu seperti gesekan kain kasar di lantai kayu. Jelas, terdengar dari dekat almari. Jantung saya mencelos. Saya membeku di tempat. Tikus? Saya mencoba meyakinkan diri. Pasti tikus. Saya mengumpulkan keberanian dan menyalakan senter ke arah almari. Tidak ada apa-apa. Suasananya hening kembali, kecuali suara napas saya yang terengah-engah. Lalu, saya melihatnya. Sebuah bayangan gelap melintas sangat cepat di jendela kamar. Hanya sepersekian detik, tapi saya yakin melihatnya. Bayangan itu tinggi, kurus, dan tidak memiliki bentuk yang jelas. Saya langsung panik dan berlari ke dapur. Saya menyalakan semua lampu yang ada di rumah. Setelah sekring berhasil saya perbaiki. Saya mengunci pintu dan jendela dengan kunci tambahan yang saya beli siang tadi. Saya kembali ke kamar, menatap almari. Saya tahu itu bukan tikus. Saya tahu bayangan itu bukan ilusi. Saya tidak sendirian di rumah ini. Mayat yang saya sembunyikan memiliki teman. Ketakutan saya kini berlipat ganda. Bukan hanya takut ketahuan oleh polisi, tapi kini saya harus menghadapi sesuatu yang tidak terlihat yang mungkin mengawasi saya dari dalam kegelapan. 9 hari lagi. 9 hari lagi saya harus bertahan. Saya mengambil pulpen dan buku catatan. Saya memutuskan untuk membuat jurnal harian. Bukan untuk catatan polisi, tapi untuk kewarasan saya sendiri. Saya harus mendokumentasikan setiap suara aneh, setiap bau, dan setiap bayangan. Saya harus tahu bahwa apa yang saya lihat adalah nyata, bukan hanya kegilaan yang dipicu oleh stres. Malam itu, saya tidur dengan lampu menyala penuh, dan mata saya sesekali melirik ke arah almari, menunggu gesekan kain itu terdengar lagi. Hari keempat, saya sudah mulai kehilangan hitungan berapa kali saya terbangun tengah malam karena hal-hal sepele. Suara tetesan air, ranting jatuh, atau bahkan napas saya sendiri. Semuanya terasa seperti ancaman. Tidur sudah menjadi barang mewah. Kantung mata saya menghitam, dan wajah saya terlihat kusam di cermin. Ritual pagi saya sekarang adalah memeriksa lakban di almari. Saya memastikan celah-celah itu masih tertutup rapat, dan yang lebih penting, saya memeriksa apakah ada pergerakan di gembok kecil yang saya pasang. Sejauh ini, gembok itu masih aman,
Tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa sesuatu dari dalam sana sedang mencoba keluar. Bau kopi dan pengharum ruangan yang saya gunakan untuk menutupi bau mayat kini bercampur menjadi aroma aneh yang malah membuat saya mual. Bau itu tidak hilang, hanya berubah karakter, lebih manis, lebih pekat, dan terasa menempel di tenggorokan. Siang hari, saya mencoba melanjutkan pekerjaan kantor dari rumah. Ini adalah upaya terakhir saya untuk mempertahankan kehidupan normal. Tapi konsentrasi nol. Setiap suara dari luar, seperti mobil lewat atau suara tawa anak-anak, langsung membuat saya tegang. Saya takut ada yang berhenti di depan rumah ini. Saya takut ada yang mencium bau busuk yang saya yakin sudah mulai tercium hingga ke jalan. Saat sedang mencoba mengerjakan spreadsheet, mata saya tertuju pada almari. Tiba-tiba, saya menyadari sesuatu yang sangat mengganggu. Di permukaan kayu almari yang berdebu itu, ada goresan baru. Goresan itu panjang, tipis, dan jelas bukan goresan lama. Warnanya lebih cerah dibandingkan debu di sekitarnya. Jantung saya berdetak kencang lagi. Goresan ini seperti bekas kuku yang menyeret dari dalam. Saya langsung berdiri, gemetar, dan menempelkan telinga saya ke pintu almari. Ini hanya ada keheningan dingin yang mencekam. Saya menjauh, mengambil botol spray pewangi, dan menyemprotkannya dengan membabi buta. Jangan ganggu saya. Saya hanya tinggal 10 hari. Biarkan saya pergi, bisik saya pada almari itu. Saya tahu saya sudah gila. Saya berdialog dengan benda mati, atau mungkin dengan benda yang seharusnya mati. Hari kelima. Hari ini, saya harus berinteraksi dengan dunia luar. Stok makanan dan minuman saya habis. Saya harus keluar, meskipun ketakutan itu mencekik. Saya berdandan seadanya, memastikan saya terlihat normal, dan berusaha keras untuk tersenyum saat berpapasan dengan tetangga. Syukurlah, tidak ada yang memperhatikan rumah saya secara khusus. Mereka semua tampak sibuk dengan urusan masing-masing. Saat saya kembali dari warung, membawa sekantong belanjaan, saya bertemu dengan seorang wanita tua yang duduk di teras rumahnya, tepat di seberang kontrakan saya. Dia menatap saya. Tatapannya kosong dan penuh arti. "Nak, kamu penyewa baru di situ?" tanyanya dengan suara serak. "Iya, Bu. Baru pindah 3 hari yang lalu," jawab saya sambil mencoba terlihat ramah. Wanita tua itu tidak tersenyum. Dia hanya mencondongkan tubuhnya sedikit dan berbisik, "Hati-hati, rumah itu tidak suka penyewa baru." "Maksud Ibu?" "Sudah ada 3 orang yang mencoba tinggal di sana tahun ini. Semuanya hilang sebelum genap seminggu," katanya sambil menunjuk kontrakan saya dengan dagunya. "Mereka bilang harganya murah, tapi tidak ada yang bisa membeli ketenangan di sana, Nak." Saya merasa darah saya mengalir deras ke kepala. 3 orang hilang, dan saya akan menjadi yang keempat. Saya menelan ludah dengan susah payah. "Terima kasih atas peringatannya, Bu," kata saya, buru-buru melangkah masuk tanpa menunggu jawaban. Pintu saya tutup dan langsung saya kunci. Kunci ganda, kunci slot. Saya mengunci segalanya. Kata-kata wanita tua itu membuat seluruh kejanggalan kini terasa sangat logis. Mayat di almari itu mungkin adalah salah satu dari penyewa yang hilang itu. Dan saya, Rian, sedang menunggu giliran saya. Ketakutan itu kini bercampur dengan kemarahan. Kemarahan pada Pak Bimo yang menjebak saya. Malam itu, saya tidak bisa tidur sama sekali. Saya memutuskan untuk melawan ketakutan dengan aktivitas. Saya mengeluarkan buku catatan dan mulai menulis jurnal. Jurnal hari kelima, rumah ini terkutuk. Saya bukan cuma terjebak dengan mayat, tapi juga dengan arwah. Saya yakin mayat di almari itu adalah salah satu korban sebelumnya. Saya harus bertahan 5 hari lagi. 5 hari menuju kebebasan. Saat saya menulis, saya mendengar suara. Bukan dari almari, tapi dari plafon. Krek, krek, krek. Suara langkah kaki yang berat,
berjalan mondar-mandir tepat di atas kepala saya. Kontrakan ini hanya satu lantai. Tidak ada loteng. Saya mendongak ke plafon. Debu-debu halus berjatuhan dari celah kecil di sudut. "Siapa di sana?" teriak saya. Suara saya bergetar. Keheningan. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa itu adalah kucing liar. Tapi suara langkah itu terlalu teratur, terlalu manusiawi. Dan kemudian, langkah itu berhenti. Tepat di atas tempat tidur saya. Tiba-tiba, suara bisikan yang sangat dingin dan pelan terdengar, seolah-olah melewati celah plafon dan langsung ke telinga saya. Bisikan itu tidak jelas, hanya terdengar seperti gumaman bahasa asing yang menyeramkan. Saya melompat dari tempat tidur, menggigil hebat. Ini bukan lagi ilusi. Ini adalah serangan. Entitas di rumah ini sudah tahu saya mulai mencari tahu. Mereka ingin saya pergi, atau mungkin mereka ingin saya menjadi bagian dari koleksi mereka. Saya tahu, mulai malam ini, saya tidak bisa lagi hanya bersembunyi. Saya harus mencari tahu siapa mayat itu dan mengapa mereka menjebaknya di sana. Hanya dengan memecahkan misteri, saya mungkin punya peluang untuk hidup sampai hari ke-10. Hari ke-6. Keadaan sudah melewati titik stres dan mencapai level kewarasan yang dipertanyakan. Saya sudah tidak tidur selama 2 hari penuh. Hanya mengonsumsi kopi instan dan mie, dan saya selalu membawa senter meskipun siang hari. Saya menyadari bahwa diam dan pasif hanya membuat teror ini semakin membesar. Jika saya ingin bertahan, saya harus mengambil risiko. Saya harus berhadapan dengan almari itu. Sekali lagi. Tapi kali ini, tujuan saya berbeda. Saya tidak akan membuka almari. Saya akan mencari petunjuk. Saya mengenakan sarung tangan karet dan mulai memeriksa area sekitar almari dan ruangan. Saya mencari celah, retakan, atau apapun yang mungkin ditinggalkan oleh mayat itu atau para penghuni sebelumnya. Di bawah karpet tebal di depan almari, saya menemukan sesuatu. Bukan uang, bukan kunci, melainkan sebuah foto Polaroid usang yang ditekuk menjadi 2. Saya memegang foto itu dengan hati-hati. Di foto itu, terlihat 2 orang muda sedang tersenyum lebar. Seorang pria dan seorang wanita. Mereka tampak seperti sepasang kekasih, berfoto di sebuah taman yang rindang. Yang membuat saya merinding adalah latar belakang foto itu. Sebuah sudut rumah yang familiar. Saya mengenali pot bunga yang retak dan warna cat dinding yang sudah pudar. Itu adalah teras kontrakan ini. Saya membalik foto itu. Di belakangnya, tertulis dengan tulisan tangan yang indah. Juli 2018. Bersama Rina Denny. Selamanya. Rina dan Denny. Siapakah mereka? Apakah salah satunya adalah mayat di almari itu? Saya segera mencari tahu nama-nama ini di internet, berharap menemukan berita orang hilang. Hasilnya nihil. Pak Bimo pasti sudah melakukan pekerjaannya dengan baik, menutupi jejak mereka. Pencarian saya berlanjut ke area lain. Di bawah papan lantai yang sedikit longgar di sudut ruangan, dekat kamar mandi, saya menemukan sebuah gulungan kain kecil yang diikat dengan benang merah tua. Saya membukanya dengan hati-hati. Itu adalah sebuah surat, tulisan tangan yang sama dengan yang ada di belakang foto. Isi surat itu sangat pribadi, penuh keputusasaan dan rasa takut. Intinya, surat itu berisi permintaan maaf kepada seseorang, kemungkinan keluarga atau kerabat jauh, karena tidak bisa keluar dari rumah itu. Rumah ini menahan kami, bukan kuncinya, tapi dia. Dia tidak mengizinkan kami pergi. Kami sudah mencoba lari berkali-kali, tapi kami selalu kembali. Bau itu, suara itu, dia terus membisikkan nama kami. Maafkan aku tidak bisa melarikan diri dari kontrakan ini. Kalian harus pergi, jangan cari aku. Surat itu tidak bertanggal dan tidak bertanda tangan. Tapi saya tahu, ini adalah surat perpisahan, surat keputusasaan dari salah satu penyewa sebelumnya. Saat saya memegang surat itu, tiba-tiba terdengar suara air menetes dari kamar mandi.
Bukan tetesan biasa, tapi seperti ceklukan yang ritmis. Saya berdiri dan menuju kamar mandi. Tidak ada air yang menetes dari keran. Lantai kamar mandi kering. Tapi suara itu, ceklukan, masih ada. Saya melihat ke cermin kamar mandi yang berembun. Saya menyeka embun itu. Dan di belakang bayangan wajah saya yang pucat, saya melihatnya. Di sudut cermin, tepat di atas bahu kanan saya, ada wajah lain. Wajah yang sangat pucat, dengan mata cekung dan tatapan sedih yang tak terperikan. Itu hanya muncul sepersekian detik, tetapi cukup jelas untuk membuat seluruh rambut di tengkuk saya berdiri. Saya berbalik dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa di belakang saya. Hanya pintu kamar mandi yang tertutup. Suara ceklukan itu menghilang. Saya tersentak. Mereka ada di mana-mana. Mayat di almari itu bukanlah batas. Roh-roh di rumah ini bisa menampakkan diri sesuka hati. Rasa takut saya kini berubah menjadi tekad. Saya harus segera memecahkan misteri ini dalam waktu kurang dari 5 hari. Jika tidak, saya akan berakhir seperti Denny, Rina, atau penulis surat itu, menjadi koleksi abadi dari kontrakan terkutuk ini. Saya kembali ke jurnal saya. Saya harus mendokumentasikan foto, surat, dan pengalaman penampakan tadi. Saya harus punya bukti. Bukti bahwa ini semua nyata, dan saya harus punya alasan untuk keluar hidup-hidup. Namun, saat saya kembali ke kamar, saya melihat ada perubahan aneh di almari yang saya lakban. Lakban hitam tebal yang saya pasang di celah bawah almari kini terlepas sedikit di bagian tengah. Dan dari celah kecil yang terbuka itu, saya melihat sesuatu yang baru. Bukan bau, bukan suara, tapi sesuatu berwarna putih pucat yang terlihat seperti kain kafan, menyembul keluar sedikit dari bawah pintu almari. Seolah-olah mayat itu mencoba mengulurkan tangannya dari dalam, pelan-pelan, meminta bantuan, atau mungkin, mengundang saya untuk bergabung. Saya tahu, malam ini akan menjadi malam terpanjang dari 10 malam yang mengerikan. Hari ke-7. Rasa lelah sudah tidak lagi terasa di tubuh saya. Yang ada hanyalah adrenalin murni. Saya sudah melewati batas kewarasan. Semua yang saya lakukan kini didorong oleh satu tujuan, mengungkap identitas mayat dan mencari tahu cara kerjanya jebakan kontrak 10 hari ini. Setelah menemukan surat dan foto, saya yakin bahwa mayat di almari adalah salah satu dari pasangan di foto. Rina atau Denny, atau bahkan mungkin keduanya, meskipun hanya ada satu jasad besar di dalam sana. Saya kembali meneliti surat yang saya temukan. Tertulis, rumah ini menahan kami, bukan kuncinya, tapi dia. Siapa dia yang dimaksud? Apakah itu arwah? Atau justru rumah itu sendiri? Saya memutuskan untuk memeriksa struktur rumah. Saya menyadari ada satu hal yang aneh dari kontrakan ini. Dindingnya terlalu tebal. Terutama dinding yang membatasi kamar tidur saya dengan ruangan yang dikunci Pak Bimo. Saya menempelkan telinga ke dinding itu. Ini. Namun, ketika saya mengetuknya, suaranya terasa solid dan aneh, tidak seperti tembok bata biasa. Saya mengambil sendok makan dari dapur dan mulai mengikis cat di sudut dinding itu. Dan di balik lapisan cat yang sudah mengelupas, saya menemukan sesuatu yang membuat lutut saya lemas. Ada ukiran yang sangat halus di batu bata. Itu adalah simbol kuno, seperti kombinasi dari huruf dan garis yang melingkar, terlihat seperti ritual. Simbol itu berulang-ulang diukir di sepanjang dasar dinding. Namun, yang lebih mengerikan, di samping simbol itu, ada tulisan kecil yang tergores seolah menggunakan ujung pisau. Saya mengikis lebih banyak cat, dan saya membaca tulisan itu. Mayat itu adalah kunci. Kunci menuju kebebasan. Lalu, di bawahnya ada goresan lain. Kami bersembunyi. Jangan buka pintu belakang. Mayatnya Denny. Rina lari ke dinding. Saya tersentak. Jadi, mayat di almari adalah Denny. Dan Rina, pasangannya, bersembunyi di suatu tempat, atau ia menjadi bagian dari dinding ini.
Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari sisi dinding yang saya kikis. Bukan ketukan dari luar. Ketukan itu berasal dari dalam dinding. Tok, tok, tok. 3 kali, lambat, dan sangat tegas. Saya mundur terhuyung-huyung, menjatuhkan sendok. Suara itu terasa dingin, seperti mengetuk permukaan tulang. Saya menyadari kengerian yang sebenarnya. Rumah ini bukan hanya menyimpan satu mayat. Rumah ini adalah kuburan bagi para penyewanya. Arwah-arwah itu terperangkap di dinding dan lantai, dan satu-satunya kunci untuk menenangkan mereka adalah mayat Denny. Sementara saya masih terdiam, ketakutan saya berpindah fokus. Saya mendengar suara yang sangat jelas dan tidak mungkin saya salah dengar. Cekikan. Suara itu datang dari kamar mandi, diikuti dengan suara terjebak napas yang pelan dan menyakitkan. Saya tahu, arwah Denny atau Rina mungkin sedang berkomunikasi dengan saya, atau mungkin mereka sedang bertengkar. Saya melangkah ke kamar mandi dengan hati-hati. Udara terasa berat, dingin, dan berbau aneh, bukan bau mayat Denny, melainkan bau air kolam tua. Cermin kamar mandi yang dulu menampilkan wajah pucat, kini bersih. Namun, ada satu hal yang berbeda di wastafel. Tergeletak di wastafel yang bersih, ada sehelai rambut panjang berwarna coklat gelap. Rambut itu tampak basah dan sedikit lengket. Rambut itu bukan rambut saya. Saya pria berambut pendek. Rambut itu pasti milik Rina. Saya menyentuh rambut itu dengan ujung jari saya. Dingin. Dan tepat ketika jari saya menyentuhnya, air di wastafel tiba-tiba menyala sendiri, dan airnya berwarna keruh, kecoklatan. Saya menjerit. Ini terlalu nyata. Saya melihat ke belakang. Pintu kamar mandi tiba-tiba menutup dengan keras, menciptakan angin yang mematikan lilin yang saya nyalakan. Saya terjebak dalam kegelapan dan bau kolam tua yang menusuk. Dalam kepanikan, saya hanya bisa berteriak, "Saya hanya penyewa. Biarkan saya pergi." Keheningan kembali. Ketika saya menyalakan senter ponsel, air keruh itu berhenti mengalir. Rambut Rina sudah tidak ada di wastafel. Pintu sudah terbuka. Saya berlari keluar dari kamar mandi, menuju kamar utama, dan kembali menatap tulisan di dinding. Mayat itu adalah kunci. Kunci menuju kebebasan. Saya menyadari bahwa untuk mengakhiri 10 hari ini, saya tidak bisa hanya menunggu. Saya harus menggunakan mayat Denny sebagai kunci untuk melepaskan diri dan juga melepaskan Denny dan Rina dari siksaan abadi di kontrakan ini. Hari ke-8. Hanya tinggal 2 hari lagi. 2 hari yang menentukan antara kebebasan atau kematian. Setelah serangkaian penampakan dan pengungkapan, saya tahu, saya tidak bisa lagi bermain aman. Mayat Denny adalah kunci. Dan saya harus membawanya keluar dari almari. Ini adalah keputusan yang paling nekat dan gila yang pernah saya ambil. Melanggar kontrak? Melanggar hukum? Melanggar akal sehat? Ya, untuk semua itu. Tapi ini adalah satu-satunya cara untuk memutus siklus teror di kontrakan ini. Dengan napas tertahan, saya mengambil linggis kecil dari gudang. Saya kembali ke kamar. Almari itu tampak semakin besar dan gelap. Lakban yang saya pasang sudah robek di beberapa tempat, seolah disobek dari dalam. Saya membuka paksa gembok yang saya pasang dengan linggis. Suara krek keras memecah keheningan kontrakan. Tiba-tiba, seluruh rumah berguncang. Jendela bergetar, lampu plafon berayun hebat, dan debu berjatuhan seperti hujan dari atap. "Jangan!" Saya mendengar suara jeritan yang sangat keras, memekakan telinga, namun suara itu terasa berasal dari semua sisi. Suara itu seperti gabungan rintihan banyak orang yang terperangkap. Saya menggigil, tetapi saya tahu ini adalah ujian terakhir mereka. Upaya terakhir arwah-arwah di rumah ini untuk menghentikan saya. Saya menarik pintu almari itu dengan kekuatan penuh. Pintu terbuka dengan deritan panjang, seperti pintu neraka yang dibuka paksa. Bau busuk yang luar biasa langsung menyeruak, menusuk hidung dan paru-paru saya,
Jauh lebih tajam dari bau apapun yang pernah saya cium sebelumnya. Saya batuk, hampir muntah, tetapi saya paksa diri saya untuk fokus. Di dalam almari, mayat Denny masih terbaring kaku, terbungkus kain kafan kusam. Wajahnya tertutup, tetapi auranya terasa sangat kuat. Saya harus memindahkannya. Saya menarik kain kafan itu dengan sekuat tenaga, menyeret mayat itu keluar dari almari, ke tengah ruangan. Saat mayat Denny menyentuh lantai kayu, guncangan di rumah itu berhenti total. Tiba-tiba, rumah menjadi sangat hening. Sunyi yang mematikan, lebih menakutkan daripada kebisingan. Saya kelelahan, tetapi lega. Saya berhasil melanggar pantangan terbesar rumah ini. Saya duduk di lantai, mencoba mengatur napas, menatap mayat di depan saya. Saya berbisik, "Saya akan membebaskanmu, Denny." Dan membebaskan saya. Namun, di tengah kelegaan singkat itu, saya melihat sesuatu yang aneh. Di permukaan kain kafan yang robek karena saya seret, ada cairan gelap yang perlahan merembes keluar dan mengenai lantai kayu. Saya mendekat dengan senter. Cairan itu bukan darah. Itu adalah minyak hitam kental, dan di permukaan minyak itu, ada pantulan. Pantulan wajah saya. Dan di belakang pantulan wajah saya, muncul wajah Denny. Mata mayat itu terbuka. Mata itu berwarna putih total, memancarkan cahaya redup yang menembus kegelapan. Dan seulas senyum yang lebar, dingin, dan mengerikan perlahan terbentuk di bibir Denny. Bukan senyum lega karena dibebaskan. Itu adalah senyum kemenangan. Seketika, saya menyadari kesalahan fatal saya. Mayat Denny bukanlah kuncinya. Mayat Denny adalah penjaga dari entitas yang lebih jahat yang ada di rumah ini. Dan dengan memindahkannya, saya telah melanggar perjanjian kuno yang mengikat roh-roh di rumah ini. Saya tidak membebaskannya. Saya melepaskan sesuatu yang seharusnya tetap terkurung. Suara Denny terdengar, bukan dari bibirnya, tetapi dari seluruh ruangan, menggema di kepala saya. "Selamat datang, penyewa baru. Sekarang, kamu adalah milikku." Lampu di kamar menyala, lalu meledak satu persatu. Ruangan kembali gelap. Saya mendengar suara baru. Langkah kaki yang datang dari lorong, berjalan perlahan menuju kamar saya. Langkah kaki itu basah, berat, dan menyeret. Langkah kaki itu bukan Denny, dan bukan arwah Rina. Itu adalah pemilik asli dari kutukan ini. Krisis telah mencapai puncaknya. Saya, si penyewa biasa, kini harus melawan kekuatan kegelapan yang baru saja saya lepaskan. Hari ke-9. 9 hari telah berlalu, dan kini saya tidak hanya terperangkap dalam kontrak sewa, tetapi juga terperangkap dalam pertempuran spiritual. Malam itu, setelah melepaskan mayat Denny, saya benar-benar menghadapi entitas yang paling jahat di kontrakan ini. Langkah kaki yang basah dan menyeret itu berhenti di ambang pintu kamar. Udara terasa begitu dingin hingga membekukan paru-paru. Saya bersembunyi di balik lemari, mata saya terpaku pada pintu yang gelap. Kemudian, muncullah sosok itu. Bukan hantu tembus pandang, melainkan sosok laki-laki tua yang sangat kurus, kulitnya hitam kebiruan seolah terendam lumpur, dan matanya memancarkan amarah yang kuno. Pakaiannya compang-camping, dan dari tubuhnya meneteskan air keruh yang sama seperti yang saya lihat di kamar mandi. Dia adalah pemilik asli kutukan ini, atau mungkin, roh pemilik kontrakan sebelumnya yang menjadi tumbal. Sosok itu menatap mayat Denny di lantai, lalu menoleh ke almari yang terbuka. Wajahnya yang pucat menyeringai. "Kau bodoh, nak." Suara itu bergema, bukan melalui telinga, tetapi di tulang belakang saya. "Kau membebaskannya. Sekarang, dia bebas berburu. Dan kau, Ryan, akan menggantikannya." Sosok itu mengangkat tangan kanannya yang kotor, dan tiba-tiba, semua perabot di ruangan, kursi, meja, bahkan kasur, terangkat ke udara dan melayang. Saya tahu, ini adalah konfrontasi fisik dan mental. Saya tidak bisa lari.
Saya harus menemukan cara untuk mengunci kembali Denny dan mengalahkan entitas jahat ini. Saya teringat pada tulisan di dinding yang saya kikis. Mayat itu adalah kunci. Kunci menuju kebebasan. Dan surat dari Rina, dia tidak mengizinkan kami pergi. Jika Denny adalah kunci untuk mengikat entitas jahat ini, saya harus mengembalikannya ke tempat asalnya. Saya merangkak ke arah mayat Denny. Sosok tua itu berteriak dan melemparkan kasur ke arah saya. Saya berhasil menghindar. Debu beterbangan, dan suara pecahan kaca terdengar saat bingkai foto terlempar ke dinding. Dengan kekuatan terakhir saya meraih kaki mayat Denny yang dingin dan mulai menyeretnya kembali ke almari. Tugas itu terasa mustahil. Mayat itu seolah bertambah berat 1000 kali lipat. Saat saya menariknya, sosok tua itu melayang di depan saya. Wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari wajah saya. "Jangan, kau akan terikat selamanya," raungnya. Saya menutup mata dan berteriak, "Tidak, kontrak saya berakhir besok. Saya bukan milikmu." Saya mengerahkan seluruh sisa tenaga saya, dan mayat Denny terjeblos kembali ke dalam almari. Begitu tubuhnya masuk seluruhnya, saya membanting pintu almari itu dengan keras, lalu memasang kembali gembok yang rusak dengan cara diikat kawat kuat-kuat. Boom! Ketika pintu almari terkunci, kekuatan di rumah itu langsung lenyap. Perabot yang melayang jatuh ke lantai dengan suara keras, jendela berhenti bergetar, dan udara hangat kembali. Sosok tua di depan saya, yang tadinya menakutkan, kini terkulai dan layu, seperti daun kering. Matanya meredup, dan tubuhnya larut menjadi genangan air keruh di lantai. Genangan itu kemudian menguap dan menghilang. Semua kembali hening. Saya jatuh ke lantai, bernapas terengah-engah. Di samping saya, mayat Denny terkunci kembali di dalam almari. Saya berhasil. Saya berhasil mengunci kembali kengerian itu. Sisa malam hari ke-9 adalah masa terburuk. Saya duduk di sudut kamar yang berantakan, sendirian, tetapi tidak sendirian. Saya tahu, meskipun entitas jahat itu kalah, Denny dan Rina masih ada di sana. Saya hanya mengikat mereka kembali. Saya melihat jam. Pukul 4. Beberapa jam lagi, hari akan berganti, dan masa kontrak 10 hari saya akan berakhir. Saya harus segera berkemas dan lari, sebelum matahari terbit, sebelum Pak Bimo datang. Hari ke-10. Pukul 6. Matahari telah terbit. Saya masih hidup. Kamar saya hancur. Perabot rusak, lantai basah bekas luapan air keruh, dan bau busuk dari almari Denny kini bercampur dengan bau debu dan kehancuran. Namun, almari itu tertutup, dan di luarnya, terpasang kawat yang saya lilitkan sebagai gembok darurat. Saya buru-buru mengemasi tas. Saya hanya mengambil barang-barang penting, sisanya saya tinggalkan. Saya tidak peduli dengan uang atau barang yang rusak. Saya hanya ingin keluar. Saya menulis sebuah catatan singkat, meletakkannya di meja dapur bersama kunci rumah, tanpa menyebutkan mayat atau arwah. Kontrak 10 hari selesai. Terima kasih atas tumpangannya. Kunci di sini. Saya keluar dari kamar itu, tidak menoleh ke almari. Saya keluar dari rumah, mengunci pintu depan, dan berjalan menjauh dengan langkah secepat yang saya bisa. Saya melewati teras wanita tua yang pernah memperingatkan saya. Dia sedang menyiram tanaman. Kali ini, dia tersenyum padaku. Senyum yang damai. "Kamu berhasil, nak," katanya pelan. "Kami kira kamu juga akan tinggal." Saya hanya mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Saya mempercepat langkah dan lari menjauh dari gang itu, tanpa melihat ke belakang, tanpa memedulikan tatapan aneh orang di jalanan. Saya berhasil. Saya bebas dari kontrakan 10 hari bersama Mait. Saya pindah ke kota lain, ke sebuah apartemen kecil yang mahal. Saya tidak peduli dengan harga, yang penting saya jauh dari rumah tua itu. Saya mencoba membangun kembali kehidupan saya. Saya melanjutkan pekerjaan, bertemu teman baru,
dan mencoba kembali tidur tanpa lampu menyala. Trauma itu perlahan memudar, tetapi tidak pernah hilang sepenuhnya. Namun, sekitar 1 bulan kemudian, keanehan itu muncul kembali. Itu terjadi saat saya sedang menyiapkan makan malam di dapur apartemen baru saya. Tiba-tiba, saya mencium bau. Bau yang sangat samar, tetapi tak salah lagi. Bau yang manis, apek, dan pekat. Bau yang saya kenal dari hari-hari yang mengerikan di kontrakan itu. Saya panik. Saya menyalakan exhaust, membuka jendela lebar-lebar. Saya menyemprotkan pewangi hingga seluruh ruangan dipenuhi aroma jeruk. Bau itu hilang. Saya pikir itu hanya ilusi penciuman, trauma. Namun, 2 malam kemudian, saat saya tidur, saya mendengar suara. Seraak. Suara gesekan kain kasar yang pelan. Suara yang dulu saya dengar dari dalam almari. Saya langsung terbangun, jantung berdegup kencang. Saya melihat ke sekeliling kamar apartemen saya. Tidak ada almari kayu tua. Tidak ada apa-apa. Saya berusaha meyakinkan diri bahwa itu adalah imajinasi. Tapi ketika saya berdiri untuk minum air, saya melihat ke sudut kamar. Di sudut ruangan yang bersih, di atas lantai keramik, ada 3 goresan kecil yang sejajar. Goresan tipis, yang persis menyerupai bekas kuku yang saya lihat di pintu almari Denny. Saya menyentuh goresan itu. Dingin. Dan tepat di atas goresan itu, debu halus mulai berjatuhan dari plafon, padahal apartemen ini baru. Saya kembali teringat pada ucapan Denny yang menggema di kepala saya. Sekarang, kamu adalah milikku. Saya tidak hanya mengunci mayat Denny di sana. Saya membawa roh Denny keluar dari kontrakan itu bersamaku, sebagai hukuman karena telah mengganggu tempat peristirahatan abadi mereka. Saya menatap sudut ruangan itu. Bau apek itu perlahan kembali. Saya tahu, saya tidak akan pernah bebas. Kontrak 10 hari itu memang sudah selesai, tetapi saya kini menandatangani kontrak seumur hidup dengan mayat Denny, yang akan terus menjadi penyewa diam di setiap rumah yang saya tinggali. Dan setiap malam, saya tidur dengan ketakutan, menunggu suara gesekan kain itu terdengar lagi, dan menunggu hari di mana mayat Denny akan kembali menampakkan diri, bukan di dalam almari, tetapi di dalam rumah saya sendiri.